melalui kegiatan paparan, penyampaian program pembelajaran SMP Negeri 6 Kebumen tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, selaras dengan kondisi yang saat ini berkembang, yaitu PPKM, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, maka kita tidak bisa bertemu bertatap muka sebagaimana masa-masa yang lalu, masa yang normal. Oleh karena itu, di catatan kami ada 90 ini naik turun, ya tidak apa-apalah, nanti yang belum bisa bergabung menyusul ya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah itu, kita harus menyelamatkan segenap putra-putri kita, utamanya kelas 7, Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajarannya dilaksanakan secara online atau daring. Namun demikian, kami menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, Bapak Ibu guru, komite sekolah, orang tua. Kalau daring terus ya rasanya kangen Pak itu. Ya ini prosedur yang harus kita ikuti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Andaikan terjadi konsultasi di sekolah, nanti adalah dalam rangka konsultasi kesulitan-kesulitan yang tidak bisa secara online. Nanti saya mohon tetap digilir, menjaga protokol kesehatan, memakai masker atas seizin orang tua. Kami di sekolah insya Allah sudah menyediakan wastafel dan sabun cair di setiap depan kelas 7. Ya, mudah-mudahan saya berdoa segenap putra-putri kita, Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah ini akan saya melalui slide berikut. Ya, ini judulnya adalah Program SMP Negeri 6 Kebumen tahun pelajaran 2021-2022. Ya, sambil berjalan ya, Pak Ibu ya, saya awali dengan visi dan misi sekolah. Gimana Mas? Maaf Bapak Ibu ini tadi. Insya Allah sekarang sudah kami share ya. SMP Negeri 6 Kebumen tahun pelajaran 2021-2022 secara garis besar ini saya singkatkan dari KTSP sekolah, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang kemarin disusun oleh tim, itu memiliki visi dan misi. Ya mungkin Bapak Ibu sudah biasa mendengar visi. Visi itu adalah cita-cita, capaian, tujuan yang akan dicapai. Anak-anak kita sekolahkan di SMP Negeri 6 Kebumen, harapannya paling tidak ada 3 butir Bapak Ibu. Namun maknanya luas. Yang pertama, menjadi siswa yang berprestasi. Kalau dimaknai prestasi di sini tidak harus capaian prestasi setiap mapel atau akademik, namun juga prestasi non-akademik, keterampilan, olahraga, seni budaya, dan yang lain-lain. Jadi mohon maaf, kita arahkan anak-anak kita harus memiliki prestasi. Oleh karena itu mohon nanti belajarnya yang tekun. Yang kedua, tidak hanya berprestasi akademik dan non-akademik, tapi anak-anak kita sejak awal diarahkan agar memiliki budi pekerti yang luhur. Budi pekerti tidak lain adalah akhlak, sopan santun, tata krama kepada siapapun, utamanya kepada orang tua, teman, lingkungan sekitar. Luhur artinya layak dihormati atau dijunjung tinggi.
Jadi harapan kami anak-anak yang bersekolah di SMP 6 tidak hanya dididik supaya pandai, tapi juga harus bisa berbakti kepada orang lain, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Yang ketiga adalah kepedulian terhadap lingkungan sekitar, baik sosial maupun alam sekitar. Artinya anak-anak kita tidak menjadi anak yang masa bodoh, tidak mau tahu, tapi harus peduli. Sehingga nanti bisa melakukan interaksi di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Ini secara umum Bapak Ibu. Kemarin sudah disetujui visi atau cita-citanya. Untuk mencapai cita-cita tersebut, ya harus ada jalannya adalah misi. Langkah-langkah yang dilakukan itu apa? Yaitu melaksanakan kegiatan akademik. Ini mohon maaf ketika pandemi ini kegiatan akademik nanti dominan akan daring. Non akademiknya ya monggo nanti kita bekerja sama. Kalau memang sudah diizinkan, ya nanti pelan-pelan barangkali akan berlatih kegiatan ekstrakurikuler yang tadi keterampilan, kesenian, pendidikan jasmani, olahraga. Ya. Yang ini intinya mencapai menunjang visi dan tujuan sekolah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, tadi sudah jelas program pembelajaran di era sekarang ini ya, karena sedang berjangkit, ini dititik beratkan kepada keselamatan anak ini, termasuk segenap guru, staf maupun orang tuanya. Ini yang sering dikenal dengan pembelajaran daring. Daring artinya online, menggunakan alat HP yang terkenal atau laptop ya. Laptop mungkin harganya agak mahal, pakai HP yang lebih di bawahnya itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak peserta didik dengan Bapak Ibu guru nanti berinteraksi, berkomunikasi, bertanya jawab melalui WA group, melalui telepon, sampai sejelas-jelasnya. Sudah saya arahkan, layani anak peserta didik sejelas-jelasnya, semudah-mudahnya, sebaik-baiknya. Okay. Itu berlangsung 1 hari 4 jam pelajaran masing-masing 30 menit. Sehingga mulai pukul 7 sampai pukul 10 sudah selesai daringnya. Ya. Saya merasa pesimis bisa naik kelas. Lalu yang kedua, tentunya ketika daring itu mengalami kendala, hambatan, kurang mantap, kurang jelas, maka sekolah juga membuka konsultasi untuk penyelesaian tugas, bukan pembelajaran di sekolah. Ya. Konsultasi dengan guru di sekolah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga jangan sampai ada satu didik siswa yang sulit mengerjakan. Tidak. Yang kedua ini Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman kami, justru anak-anak yang rajinlah, anak-anak yang rajin sekali sering konsultasi. Nah ini anak-anak yang terkendala, malu-malu, ewo-pekewo dengan Bapak Ibu guru, nanti terpaksa kami tempuh cara yang ketiga, yaitu guru teman yang cocok untuk belajar bersama. Ya, kenapa kok mengalami kesulitan? Mungkin pertama tidak mengumpulkan tugas, tugasnya numpuk-numpuk. Lah ini solusinya bagaimana? Bukan untuk mencari siapa yang bersalah, mencari solusi atau pemecahannya. Kadang-kadang anak dalam belajar terkendala oleh alat, ya, alat komunikasi dengan Bapak Ibu guru, sehingga ya ketinggalan. Walaupun ya sudah berkali-kali diingatkan ini. Oke. Dengan sistem PPDB yang zonasi,
ya. Tentunya tidak terlalu jauh lah. Yang bersekolah di SMP 6 ya paling-paling ya sekitar radius 1,5 kilo ya. Yang lainnya yang prestasi itu ada yang kemarin rumahnya Serubeng ya. Ya kami maklum, kami insya Allah sudah punya nomor HP orang tua wali, HP peserta didik. Ya nanti kalau memang ada masalah, alamat juga sudah tahu, kemarin sudah ngisi biodata dikumpulkan, ya akan kami kunjungi. Ya. Insya Allah nanti ada Bapak Ibu guru mata pelajaran, Bapak Ibu guru wali kelas 7 dan guru pembimbing. Oleh karena itu saya menyadari betul masalah pendidikan itu masalah bersama, ya guru, ya wali kelas, guru pembimbing, terlebih orang tua. Oleh karena itu saya memohon kerjasama yang baik untuk menghindari salah pengertian. Okay? Komunikasikan, kalau ada keberatan, kesulitan, tolong komunikasikan dengan sekolah. Kami juga tidak akan letterlock lah, kaku sekali. Ya, kami maklum ini baru lulus dari kelas 6 SD, di SMP lagi bangga-bangganya. Kemarin kami pinjami buku, ya tidak usah membeli. Memang itu fasilitas sekolah. Nanti yang kesulitan menggunakan alat daring, ya kami sediakan di lab TIK. Siapa nanti melaporkan diri, ya, kami layani baik-baik. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran daring ini mohon dengan sangat kepada orang tua atau ortu wali siswa betul-betul mendampingi, mengawal, memberikan dorongan, motivasi. Syukur-syukur bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh siswa. Sehingga antara siswa peserta didik dengan orang tua itu ada hubungan yang harmonis. Ya kadang-kadang kalau HP-nya gantian ya monggo untuk diatur, wah ini lagi jam pembelajaran, diaturkan ke putra-putri kita dulu. Ya. Nanti kalau sudah tidak ya monggo untuk digunakan. Sehingga ini ada kerjasama yang baik. Putra-putri kita tidak ketinggalan dari pelajaran dan tugasnya. Ya. Memang di era daring ini dibutuhkan HP dan kuota. Itu saja tidak cukup, sinyal ya, kuota ada, HP ada, kadang sinyalnya naik turun juga. Ya, kami menyadari. Kalau nanti di WA Bapak Ibu guru mapel atau wali, saya ketinggalan Pak tadi tidak mengikuti sesi mapel Bapak. Nanti Bapak Ibu guru akan mengirimkan rangkumannya ya pada saat itu apa. Ya. Buku pelajaran sudah kemarin, ya kaget ya. Kalau di SD tidak banyak Pak, ini kalau di SMP jumlah mapelnya saja 11 gitu. Ya tolong ketika keluar rumah menjaga protokol kesehatan, yang pasti dipastikan harus putra-putri kita memakai masker. Ini sering kadang-kadang di sekolah masker itu di asto masih ada di dalam saku tidak dikenakan. Ya tolong untuk dikenakan karena ini perlindungan diri. Yang kedua, ya tolong tidak berkerumun terlalu dekat, menjaga jarak aman 2 meter. Oleh karena itu nanti kalau memang ada konsultasi, total kelasnya kan satu tingkat itu 8 kali 3, kelas 7, 8, 9, berarti ada 24. Maka satu minggu itu 6 hari ya. Kalau dibagi 6 rata-rata yang bisa konsultasi terjadwal nanti 4 kelas secara bergiliran ya. Ya, itu Bapak Ibu sehingga mengurangi kejenuhan, tidak daring terus. Sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak Ibu, kalau memang ada kurang jelas, kurang informasi, mohon dikomunikasikan dengan sekolah. Anak-anak sudah membentuk grup kelas masing-masing. Bapak Ibu bisa mendampingi sehingga komunikasi yang efektif ini yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, layanan administrasi
kemarin ya, kami melayani beberapa orang tua yang membutuhkan surat keterangan untuk pengurusan bantuan-bantuan sosial. Ya memang betul ya, sudah kami layani, ini sudah mulai mereda, tidak ada yang minta lagi dan jumlahnya cukup banyak ya. Memang itu hak Bapak Ibu ya. Walaupun ini Bapak Ibu guru tidak full, tetapi pasti akan ada yang siap di sekolah atau standby untuk melayani Bapak Ibu guru ya. Terkait dengan pembiayaan di sekolah ya, ini mohon dipahami bersama loh, ini sekolah ngundang kami, jangan-jangan kami dimintai dana. Ya diajak sharing saja, diajak bekerja sama supaya tahu Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, pembiayaan di sekolah memang besar ya. Tetapi sekolah menerima bantuan-bantuan, yaitu bantuan dari pemerintah pusat Bapak Ibu. Itu dalam bentuk BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, semua yang terkait dengan pembelajaran, sarana prasarana sekolah yang rusak, ya, kegiatan rapat-rapat, kegiatan penilaian peserta didik, kegiatan lomba-lomba, itu dibiayai oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu jangan khawatir Bapak Ibu, ya. Pemerintah itu membantu, itu peran pemerintah. Pemerintah hadir di pendidikan di SMP Negeri 6 Kebumen. Termasuk Bapak Ibu guru itu ada yang statusnya PNS, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah ya. Karena banyak yang pensiun ya. Ini tidak serta-merta diangkat, oleh karena itu untuk mengatasi kekurangannya sekolah dengan persetujuan dengan komite sekolah, tim sekolah itu nyambat yang namanya GTT, itu bukan pegawai negeri itu ya. Yang kedua, pemerintah kabupaten juga hadir melalui dana rutin ya. Gaji yang PNS itu ditanggung oleh pemerintah ya, termasuk tunjangan-tunjangannya. Langganan listrik, langganan PDAM itu juga dibantu oleh pemerintah daerah walaupun ya terbatas itu. Lalu yang tidak masuk dibiayai oleh pemerintah pusat, tidak semuanya, ini dibiayai melalui komite sekolah seperti di SD-SD itu. Makanya ada paguyuban atau komite sekolah ya. Kalau di SMP Negeri 6 namanya Komite SMP Negeri 6 Kebumen. Nah, ini nanti dimungkinkan ada partisipasi masyarakat. Kami juga menyadari Pak, ini kondisi pandemi, sulit ekonomi, ya kami menyadari. Ya ini kan baru paparan program ya. Oleh karena itu untuk operasional pembiayaan yang belum dialokasikan pada poin 1 dan 2, pada poin 1 yang tidak bisa dibiayai oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah kabupaten karena memang belum masuk menjadi ASN, aparatur sipil negara, pegawai negeri. Nah, saya kemarin bersama tim membahas itu. Saya menyampaikan ini pandemi tidak serta-merta apa yang disebutkan Bapak Ibu. Sumbangan ya nyumbang, sukarela, tidak ada paksaan. Tidak boleh ditagih-tagih, tidak boleh dipatok. Ya. Nah itu ya memang kalau ini ingin berjalan ya, ingin berjalan sebagaimana mestinya, kami di SMP Negeri 6 Kebumen untuk bisa melayani putra-putri Bapak Ibu, utamanya dalam pembelajaran dan layanan administrasi di sekolah, itu ada 20 personal. Guru tidak tetap PTT, pegawai tidak tetap di SMP Negeri 6. Ya mudah-mudahan nanti ada rekrutmen tahun depan, itu ada pegawai pemerintah tapi dengan perjanjian kerja, mungkin nanti secara berangsur-angsur mereka bisa
dibiayai oleh pemerintah sehingga tidak membebani komite sekolah. Mereka ditugasi untuk melayani, mendukung kelancaran pembelajaran, layanan staf, administrasi, layanan keamanan, layanan sehingga jangan sampai sekolah itu kosong Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu, putra-putri itu rawuh ke sekolahan, ada yang melayani. Sehingga tidak merasa dirugikan gitu, okay? Oleh karena itu, kalau dibandingkan dengan UMR itu upah minimum regional ya, itu sudah sampai 1.500.000. Tapi pendapatan ini karena musim kayak gini ya belum sampai Bapak Ibu. Kemarin disepakati dengan komite itu nanti Bapak Ibu dimohon dukungannya untuk pembiayaan GTT dan PTT sekolah yang 20 itu. Ya rata-rata 800.000 Bapak Ibu. Ya. Kalau dibuat rata-rata, andaikan 1 tahun itu 12 bulan, ya per bulannya kemungkinan 80.000. Kalau yang sudah-sudah dibandingkan dengan tahun yang sudah-sudah Bapak Ibu, itu sampai 1.200.000 ketika kondisi normal. Ini pandemi kemarin komite sekolah dan tim menyadari tidak begitu ya. Ini sekali lagi Bapak Ibu adalah paparan program kami yang mohon nanti untuk ditanggapi bersama dengan komite, karena kemarin tim komite sudah sepakat, namun demikian kami yaitu tadi kan sukarela tanpa tekanan itu tadi ya, monggo kami membuka ruang kalau memang ada yang keberatan ya tolong didiskusikan bersama kami di forum sekolah ya, sehingga nanti tidak itu. Oleh karena itu mohon nanti solusi-solusi pasti ada ya, nanti di forum dialog akan disediakan sesi, mohon Bapak Ibu untuk bertanya sehingga nanti ada tanggapan dari sekolah, ada komite. Namun demikian bukan berarti tertutup kemungkinan di situ ya. Kami terbuka setiap hari standby ya. Kami tidak memaksakan Pak ini apa harus sekarang yo, tentu tidak sekarang karena kami menyadari itu kemarin Bapak Ibu baru saja mengantarkan putra-putrinya membiayai yaitu biaya masuk daftar ulang. Ya, nanti paling tidak kita bisa bertemu paling tidak secara berkala 3 bulan Ibu. Misalnya ini Juli, Agustus, September, nanti insya Allah kami melaporkan hasil penilaian tengah semester di bulan September. Bulan Desembernya nanti rapot semester 1 ya, nanti ada ya, monggo nanti Bapak Ibu bisa pasti akan diundang untuk menerima itu sesuai dengan kemampuan masing-masing itu nih Bapak Ibu nggih. Mari itu program sekolah, kami tidak menuntut peliharaan ya. Kalau yang lainnya memang banyak fasilitas sekolah yang sudah termakan usia ya, itu seperti kanopi, ruang jalan itu kalau hujan ya peserta didik ada di sekolah ya bagaimana supaya nyaman ya, termasuk di perpus kemarin ketika meminjam buku itu plafonnya itu juga belum sempurna ya karena baru direnovasi. Tapi ini fokus satu poin saja, yaitu bagaimana supaya GTT dan PTT itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekali lagi salam dari kami. Mohon nanti untuk mendapat tanggapan dan mohon dukungannya sehingga bisa berjalan melayani putra-putri Bapak Ibu sebagaimana mestinya. Ya, insya Allah kita turunkan gitu, okay? Demikian Bapak Ibu yang bisa saya aturkan. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Doa kami Bapak Ibu putra-putrinya dalam kondisi sehat dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya saya aturkan kepada Bapak pembawa acara Pak Zamzam. Saya persilakan Pak.
Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah yang telah memaparkan sosialisasi pembelajaran dan pemaparan program sekolah untuk tahun akademik 2021-2022. Bapak Ibu wali peserta didik yang saya hormati, saya ingatkan kembali bahwa setelah sambutan komite ada sesi tanya jawab, mohon untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu peserta rapat virtual yang saya hormati, yang berikutnya adalah sambutan dari komite sekolah. Kepada Bapak Sueha kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang hormati, Bapak Guru Presiden, pula karyawan-karyawati, demikian pula Bapak dan Ibu wali siswa yang kami hormati. Kepada kami, semoga kami bisa memberikan sambutan komite di pagi hari ini. Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu warisan siswa yang kami hormati, tadi sudah dijelaskan, dipaparkan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah tentang program-program sekolah SMP Negeri 6 Men. Sehingga untuk semua karyawan-karyawati, belumlah kesemuanya diangkat sebagai PNS, sehingga SMP Negeri 6 untuk HP daripada program-programnya untuk bisa memenuhi tersebut, siswa dimintai bantuannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga diharapkan pada tahun ajaran 2021-2022 bisa berjalan dengan lancar. Di mana kami kemarin juga sudah bermusyawarah dengan pihak sekolah, yang mana akhirnya kita sepakat untuk siswa kelas 7 itu anak dimintai bantuan sebesar Rp800.000 dan itu bisa diangsur sebanyak 3 kali. Adapun cara pengangsurannya silakan kepada wali siswa. Kalau harapan kami itu bisa 400, 200, 200, bisa 500, 100, 100. Sehingga kedepannya nanti bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh wali siswa, anak didik bisa sukses ya untuk program-program sekolah itu bisa terpenuhi. Belajar Bapak Ibu yang kami hormati,
mohon kiranya Bapak Ibu bisa mendukung sekolah yang kita cintai ini untuk bisa sukses dalam program-program pembelajarannya di tahun 2021-2022. Kemudian yang bisa kami sampaikan, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Suweka yang telah memberikan sambutan dari pihak komite sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Ibu wali peserta didik, seperti tadi disampaikan acara yang keempat adalah sesi tanya jawab. Monggo barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan. Kami buka 2 termin. 1 termin nanti dipersilakan 3 orang atau 3 peserta wali peserta didik. Monggo kami buka. Kami tak asalnya ditekan. Ya orang yang bersalah macet. Tak ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali siswa kelas 1, sambil menunggu komunikasi, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya menegaskan apa yang disampaikan oleh komite dan diantar tadi oleh kepala sekolah bahwa untuk kelas 1 ini Bapak Ibu dimohon untuk memberikan dana sukarela, sumbangan sukarela kepada sekolah karena memang di era ini masih banyak yang harus dibiayai, yaitu antara lain adalah biaya untuk honor PGT, jumlahnya cukup banyak, 20 orang. Kalau Bapak Ibu punya dana lebih, tapi untuk sekolah berjalan normal, lalu sudah 100.200.000. Tahun ini sudah diturunkan menjadi 800, mudah-mudahan Bapak bisa berpartisipasi untuk ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, 800 minimal itu Bapak Ibu bisa membayarkannya ke sekolah untuk dibagi 3 bulan. Bulan Agustus kira-kira 400, kemudian Oktober 200. Mudah-mudahan itu, mungkin ada yang mau menanggapi, monggo. Terima kasih, ini yang disampaikan oleh komite tadi. Saya hanya menegaskan, menyimpulkan, sehingga Bapak tidak ada kebingungan. Bapak ini sifatnya adalah partisipasi sukarela yang minimal untuk berjalan normal, kebutuhan sekolah seperti yang saya sebutkan tadi. Itu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali peserta didik yang hormati, kami ulangi lagi untuk membuka sesi tanya jawab. Monggo barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan. Persilakan. Saya tunggu. Kelihatannya dari Bapak Ibu wali peserta didik tidak ada pertanyaan, artinya apa yang tadi disampaikan oleh
komite sekolah. Tidak ada, nggih? Kalau tidak ada, mari kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku pembawa acara, segala kesalahan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih telah taruh di keluar.